Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, baik saudara, mari kita siapkan hati kita masuk dalam lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau, oleh kuasa darah-Mu telah menguduskan kami, oleh kuasa darah-Mu telah memulihkan kami. Dan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami berserah penuh. Kami rindukan kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Kemuliaan-Mu lah yang melingkupi kami, di mana sudah saat itu kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, Engkau bekerja melalui kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba boleh dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan berkuasa dan otoritas yang daripada-Mu. Dan semua yang kami ada pada pagi hari ini, biarlah kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa dan penuh sukacita, kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, haleluya semuanya. Haleluya. Salam kebenaran iman. Semuanya ada sukacita? Amin. Yang di tengah semuanya ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, walaupun kita sedang ada curah hujan yang sangat lebat, tetapi saya mau katakan itu tidak dapat menghentikan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tapi biarlah kita selalu memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Amin. Apakah dalam curah hujan ini ada yang kebanjiran? Ada yang rumahnya penuh dengan banjir? Atau ada barang-barang yang terbawa oleh banjir, atau tidak bisa tidur karena rumahnya atapnya terangkat? Saya percaya semuanya kita masih ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Atau ada yang sedang di pinggir kali yang takut longsor? Saya mengatakan kepada saudara, orang yang ada dalam lindungan Tuhan pasti tetap dilindungi oleh Tuhan. Amin. Sangat luar biasa, pagi ini kita boleh kembali ada lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita langsung saja firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Oke, kita akan bacanya bersama-sama saja. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita mulai 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan ini akan memberkati kita dengan tema ibadah yang sejati. Haleluya. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita manusia, pasti kita selalu merindukan yang terbaik terjadi dalam diri kita. Pasti kita mau lakukan sesuatu pun kita mau lakukan yang terbaik. Tidak ada manusia yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi semuanya pasti rindu untuk melakukan yang terbaik. Tetapi kadang berjalannya waktu, walaupun kita rindukan yang terbaik, tapi kadang untuk mendapatkan terbaik itu masih banyak proses yang harus kita lewati, masih banyak proses yang harus kita lalui. Tapi firman Tuhan menuntun kita untuk memberi yang terbaik dan dengan sungguh-sungguh agar mengenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita manusia saja ingin melakukan yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Amin. Ketika kita mau dapat kepada Tuhan, pastikan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat kita menyembah, kita mau menyembah dengan sungguh-sungguh yang mau terbaik bagi Tuhan. Saat kita memuji pun, kita memuji dengan sungguh-sungguh itu yang terbaik bagi Tuhan dari setiap hati kita. Amin. Sehingga pujian kita dapat menyenangkan Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati kepada
Tuhan kalau kita memberikan yang terbaik. Kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia saja, kita pasti memilih yang terbaik untuk kita memberikan kepadanya. Amin. Kita harus membuat yang terbaik kepada manusia. Kalau kepada manusia saja, sesama kita saja, kita membuat yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Haleluya. Yang telah rela menebus kita. Dan seperti tadi belum masuk firman, Kak Gania berkata bahwa Dia yang menebus kita dengan sempurna, lunas, dibayar, telah selesai. Setiap perbudakan kita, setiap dosa kita telah diselesaikan. Haleluya. Kalau Yesus sudah menyelesaikan setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, maka saudara dan saya pastikan ketika kita datang kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Beri yang terbaik. Jadi segala sesuatu harus yang terbaik. Coba saudara, orang bertamu kepada saudara, lalu saudara memberi makan kepada dia, lalu saudara memberi makanan yang sudah basi. Itu kira-kira seperti apa? Makanan yang sudah basi saudara berikan kepada tamu saudara. Saya percaya saudara tidak akan tega. Jangankan basi, yang mungkin sudah dari tadi malam saja dan belum rusak saja, saudara tidak akan tega untuk memberikannya. Tapi saudara akan masak yang terbaik, beri yang terbaik, supaya saat dia nikmati benar-benar dia merasakan bahwa ini benar-benar yang terbaik. Haleluya. Begitupun dengan Tuhan. Mari kita buat yang terbaik kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa ibadah yang sejati adalah cara kita memuliakan nama Tuhan. Cara kita memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, itu menunjukkan apakah itu yang terbaik kita berikan kepada Tuhan atau tidak. Maka saya mau katakan kepada kita pagi ini bahwa kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan itu melalui pujian dan penyembahan. Saat kita adalah hadirat Tuhan seperti ini. Amin. Berilah yang terbaik. Kalau pujian penyembahan kita sudah berikan yang terbaik, saya percaya persembahan pun pasti yang terbaik. Haleluya. Tapi bukan persembahan yang Tuhan tuntut. Dimulai dari hati kita dulu. Haleluya. Kalau hati kita sudah yang terbaik, hati kita sudah baik untuk Tuhan, pasti apa yang kita berikan pun pasti yang terbaik. Tapi kalau hati kita sudah tidak baik sama Tuhan, kita mau memberi sesuatu kepada Tuhan pun pasti asal-asal. Kenapa? Pada dasarnya hati kita sudah tidak baik lagi. Yang penting asal memberi. Yang penting asal kita kasih kok. Tapi tidak yang terbaik. Tapi ketika hati kita sudah benar-benar connect dengan Tuhan, pasti yang terbaik. Walaupun 2000 pun, 2000 yang masih baru, yang tidak sobek, yang tidak orang pegang parinya tidak lain lagi. Takutan dari Jakarta, Papua, Kalimantan baru NTT. Dia sudah begini. Ya kan? Jadi mari Tuhan menuntut kita untuk kita memberi yang terbaik. Karena ayat pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Persembahan yang kudus dan yang berkenan adalah tubuh kita. Makanya kita harus menjaga hidup kita supaya jangan sampai kita main-main dengan dunia ini. Haleluya. Tapi tubuh kita adalah baik, tubuh yang kita harus jaga untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama di sini saya katakan mempersembahkan tubuh kepada Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi mau katakan bahwa ciri orang yang memuliakan Allah dalam hidupnya adalah mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau orang yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak akan main-main dengan yang namanya dosa. Saudara tidak akan main-main dengan yang namanya kebenaran. Karena firman Tuhan di sini dia berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, karena itu, ya firman Tuhan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Saya mau
mau katakan kepada saudara, pagi ini kita ada di tempat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya sudah diselamatkan, sudah ditebus dari dosa kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, tapi hanya karena kemurahan Tuhannya saja kita diselamatkan. Amin. Maka kita harus mempersembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan, karena itu demi kemurahan ini benar-benar memiliki arti yang paling mendalam. Dan saya mau katakan, untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan bukan pilihan, tapi itu harus. Haleluya. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan bukan suatu pilihan. Bisa tidak ya saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan? Tapi saya mau katakan itu harus, karena Tuhan sudah mempersembahkan tubuhnya bagi kita. Karena kemurahannya yang mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk menebus diri kita dari dosa. Maka saudara kalau mengaku percaya kepada Yesus, saya mau katakan tidak ada pilihan yang lain. Bahwa tidak bilang tidak untuk saudara tidak mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Amin. Tapi semasa hidup kita harus mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Amin. Iya, kita harus mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Karena ini adalah ungkapan yang sangat mendalam. Kemurahan ini adalah ungkapan yang sangat mendalam, saudara. Artinya sangat dalam. Saudara dari saya diselamatkan, bahkan mulai dari tahun 2021 sampai saat ini saja kita masih dikejar dengan satu virus. Sekarang kita sedang ada di Omikron. Pertengahan tahun kita ada di Tantamikron. Sekarang kan Omikron, sebentar lagi Tantamikron. Dan nanti lagi kita mencapai cucu mikro. Virus ini selalu ada saja bervariasi. Saya mau katakan firman Tuhan tetap untuk selamanya, tetapi itu bisa melindungi saudara untuk selamanya. Mari kita mempersembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Emang itu ada, apalagi saat ini kita sedang ada cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Saya mau katakan jagalah kesehatan saudara baik-baik. Amin. Keluar jalan pakailah masker. Karena kalau saudara flu sedikit, saudara disuai langsung kena memang. Jagalah diri kita baik-baik. Amin. Kita tetap berdoa, tetap juga jaga diri kita. Amin. Jangan kita anggap remeh. Tapi saya mau katakan, apapun itu yang terjadi di dunia ini, tetap punya satu tujuan, persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Biarlah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan bukan pilihannya, tapi itu harus. Katakan kepada kiri kanan saudara, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Amin. Amin. Itu keharusan. Tidak bilang tidak. Kalau saudara mengaku percaya kepada Yesus, tidak ada pilihan, tapi itu memang harus. Kita mempersembahkan diri kita bagi Yesus. Karena Dia pun sudah menyerahkan dirinya. Bukan menyerahkan nyawanya pun diserahkannya bagi saudara dan saya. Masa hanya waktu kita serahkan untuk Tuhan tidak bisa? Haleluya. Masa waktu kita saja diminta untuk datang kepada Tuhan kok tidak bisa? Nyawa kita tidak diminta loh saudara, hanya waktu saja yang diminta. Anak kita tidak diminta, waktu kita yang diminta. Jadi kita mengerti kemurahan Tuhan yang benar. Saya mengatakan kita tidak akan ragu-ragu mempersembahkan hidup kita kepada Yesus. Amin. Jadi mari sungguh-sungguhlah kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Oh, jika kita percaya kepada Kristus, tidak ada alasan untuk tidak mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan namanya. Tidak ada alasan, tapi itu keharusan. Haleluya. Oh, hidup kita harus untuk kemuliaan. Mau mempersembahkan tubuh kepada Allah, kita lakukan karena kita memahami kemurahan Allah. Orang yang benar-benar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan karena ia benar-benar mengerti tentang kemurahan Allah dalam hidupnya. Ketika saudara jatuh dan orang lain menolong saudara, saat saudara tertolong dan saudara keluar dari masalah itu, paling tidak saudara akan berkata, terima kasih ya sudah tolong saya. Bahkan ketika ada apa-apa pasti saudara juga berkata, dulu dia tolong saya, ini pun saya harus tolong.
mengerti tentang arti kasih. Nah begitu pun dengan Tuhan, yang sesungguhnya kita sudah binasa. Coba kita baca Roma 6 ayat 3. Siapa tahu ada yang sudah lupa ini ayat. Jadi ini ayat waktu training kelas, tapi ini pasti jangan sampai banyak sudah lupa karena banyak kesibukan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Saudara dan saya sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah dibinasakan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mati. Tapi hanya karena kemurahan Allah lah kita masih memperoleh kehidupan sampai hari ini. Dan ketika kita mengerti tentang kemurahan Allah ini, kehidupan yang kita alami sekarang bukan hanya kehidupan saat ini saja, tapi kehidupan yang kekal pun itu akan menjadi bagian kita. Haleluya. Upah dosa ialah maut. Jadi saya mau katakan kepada kita, dosa tidak pernah membawa kita kepada kekekalan, keselamatan. Dia dosa membawa kita kepada kekekalan, tetapi maut kekal selamanya. Tapi bukan kepada keselamatan kekal, tidak. Entah itu dosa kecil atau dosa besar, tetap upahnya adalah maut. Nah kalau saudara menyadari akan kehidupan lalu saudara, bahwa saudara adalah orang-orang yang sesungguhnya melakukan sesuatu yang sangat-sangat jijik di mata Tuhan. Dan hari ini saudara di tempat ini, saya mengatakan ini hanya karena kemurahan Tuhan bagi saudara. Ini hanya karena anugerah, kesempatan untuk kita berubah. Karena Tuhan tidak menghendaki supaya kita binasa, tapi kehidupan kekal ini pun harus menjadi bagian kita. Maka mulailah kita sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Saya bertanya dia bilang, mungkin saat ini kita ada media Turki, asik kita sudah dingin. Dulu baru awal haleluya air mata sudah bisa terpung di ember. Tapi sekarang ngomong sampai air liur sudah habis pun netes pun tidak. Kalau ada seperti ini ada pada kita, maka kita mulai kembali cari kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Rindukan kembali kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Oh kalau saudara mengerti kemurahan Allah, saudara tidak akan menganggap remeh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara akan sungguh-sungguh. Saya pun demikian. Maka saya ada di saudara. Tanya saja, pernah tangkap saya basah-basah naik di atas loteng curi kacang tanah? Ini ada. Curi uang sembunyi main judi. Banyak hal yang saya lakukan. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Allah saya bisa berdiri di depan saudara. Dan hari ini pertama kali saya ngomong firman dan mama saya duduk dengar. Ya, inilah luar biasa yang kalau kita jadi hamba Tuhan. Baru pertama kali loh saudara. Sejak saya jadi hamba Tuhan, baru pertama kali mama saya duduk dengar saya khotbah. Ya, biasanya pergi ngomong, tapi kan ngomong gitu secara keluarga. Tapi puji Tuhan, hari ini bisa ada. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur selama saya memang di sini selalu ikuti apa yang kami katakan. Tidak bilang tidak. Bahkan kalau saudara lihat bibir mama saya kalau di kampung selalu merah, tapi sudah 1 bulan putih semua bibir. Saya bersyukur. Marilah saudara, kita tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Jangan takut, tetap persembahkanlah hidupmu. Apapun masalah yang akan kita hadapi, karena saya mau katakan, dunia ini memang bukan tempat tinggal kita, sehingga akan begitu banyak masalah yang akan terjadi. Amin. Coba seperti ikan, ikan diciptakan untuk di air. Tapi ketika ikan itu dikeluarkan dari air dan di darat, ikan itu pasti menderita. Ikan itu akan nyaman saat dia di air. Saya mau katakan kepada saudara, saudara dan saya diciptakan bukan untuk tinggal di dunia selamanya, tapi saudara dan saya diciptakan untuk surga. Haleluya. Makanya kita di dunia, kenapa kita menderita? Karena memang kita tidak diciptakan untuk di dunia, tapi kita diciptakan untuk di surga. Saat di surga pasti kita akan nyaman untuk selama-lamanya. Saat ini kalau kau menderita,
Jangan gelisah, tetap berserah kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu sungguh-sungguh bahwa engkau sudah ditentukan untuk surga nanti. Amin. Iya, jadi mari sungguh-sungguhlah. Jangan lagi kita kompromi dengan dosa. Saat ibadah jangan asal sekedar isi waktu. Haleluya. Saat kita beribadah jangan sekedar isi waktu kosong, tetapi kita beribadah. Pergunakanlah waktu dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Karena saya mau katakan, melalui kematiannya Yesus mengubah kehidupan kita dari yang kotor, dari yang najis, dari yang jahat kepada yang baik. Amin. Kematiannya membawa perubahan. Dia merubah hidup kita dari yang kotor. Dia membersihkan kita dari kotor-kotor, dosa-dosa, kenajisan, hal-hal ini dia sudah membersihkan. Oleh darahnya dia telah membersihkan kita. Maka kita harus sungguh-sungguh. Dia mengubah kita dari yang kotor menjadi berkenan kepada Allah. Dia mengubah kita. Dulunya yang kita tidak berkenan, tidak ada jalan masuk untuk ke dalam kerajaan, tetapi melalui kematian yang mengubah kita, sehingga akhirnya saudara dan saya hari ini berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini berkenan kepada Tuhan, itu hanya karena kemurahan saja. Pergunakanlah waktumu dengan sungguh-sungguh. Amin. Pergunakanlah hidupmu dengan sungguh-sungguh. Kan ini hanya kemurahan Tuhan saja. Kalau orang lain sudah tepar dengan berbagai macam penyakit, tetapi kalau hari ini kau masih sehat, bukankah itu kemurahan Tuhan atas hidupmu? Mari sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguhlah berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengubah pola pikir kita yang dulunya tidak baik, Tuhan sudah ubah gitu. Jadi mari kita berubahlah dengan sungguh-sungguh. Jadi mari. Dia mengubah kita ketika Yesus datang ke dunia. Ketika dia mengirimkan anaknya datang ke dunia, disitulah saat dia mati dan bangkit, disitulah perubahan mulai terjadi bagi saudara dan saya. Terjadi satu metamorfosa seperti apa? Kepompong berubah jadi ulat, ulat berubah jadi kupu-kupu yang indah. Ya kan? Nah, begitupun terjadi kematian Yesus, terjadi sebuah perubahan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita sungguh-sungguhlah kepada Yesus. Bahwa Yesus datang mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Yesus datang mengorbankan dirinya bagi manusia, ya, bukan hanya bagi orang Kristen. Tidak. Yesus datang ke dunia, dia mengorbankan dirinya untuk seluruh umat manusia yang ada di kolong langit ini. Baik yang percaya dan yang tidak percaya, dia tetap memberi dirinya untuk kita semua. Saudara yang sudah mengerti tentang kemurahan Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba kita baca Titus 2 ayat 14. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat, memang untuk semua manusia. Tetapi saya mau katakan masih ada lebih terkhusus lagi bagi orang yang selalu berbuat baik baginya. Amin. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Dia menyerahkan diri untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Saya umpamakan contohnya anak-anak muda. Seorang cowok saja baru traktir bakso 1 mangkok dan teh gelas 1 saja, dia mau tinggalkan saja, dia masih pikir panjang. Dia sudah traktir saya, nanti dia bilang saya mater yang lain. Iya kan? Padahal baru bakso 1 mangkok ini. Itu saja dia tidak tinggal untuk meninggalkan begitu saja. Ya kan? Apalagi Tuhan menyerahkan diri untuk saudara dan saya. Dia bukan hanya memberikan sesuatu yang fana, tapi benar-benar dirinya dikorbankan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, menguduskan suatu umat yang percaya kepada. Jadi saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya.
Makanya jangan kita mempermainkan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Saudara adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Saudara, orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus, yang tidak boleh lagi kita main-main dengan dunia ini. Haleluya. Jangan main-main lagi dengan cabul, dengan dosa. Iya kan? Yang sudah menikah, mari kita tetap setia satu. Haleluya. Jadi kalau orang tanya, istrimu berapa? Istri saya cuma satu, cuma satu. Iya. Mari kita mulai sungguh-sungguh, karena akhir-akhir ini dunia semakin mendekat. Jangankan jemaat, kami pendeta-pendeta pun selingkuh kiri kanan. Serius. Ada tipe cerita saya sampai merinding. Pendeta bisa selingkuh dengan jemaat, saya tidak tahu hari itu dia ngomong apa di mimbar. Ini sudah menuju kepada akhir zaman ini. Jadi pendeta pun ibadah asal ibadah, khotbah asal khotbah. Mau bertobat tidak apa-apa, yang penting dia melayani. Ini risiko loh saudara. Kami sebagai hamba Tuhan bukan hanya menuntut saudara tanda ibadah, tapi harus menuntut saudara sampai kepada pertobatan yang benar. Nah, kalau kami sebagai pemimpin yang menuntut saudara, kalau kami tidak hidup dalam pertobatan yang benar, bagaimana kami dapat menuntut saudara kepada pertobatan yang benar? Haleluya. Paling tidak untuk saya menuntut saudara kepada pertobatan yang benar, paling tidak saya sudah ada di situ, sehingga saya menuntut saudara pun saudara melihat. Contohnya begini, kalau saya memberikan 100.000 kepada seseorang, paling tidak saya harus memiliki uang 100.000. Kalau saya tidak memiliki uang 100.000, tidak mungkin saya berikan 100.000 kepada orang, atau lebih dari 100.000. Kalau saya bisa beri 100.000 pada orang ini. Nah, artinya saat saya belum menuntut orang kepada apa yang harus dia lakukan, paling tidak itu saya sudah lakukan. Paling tidak saya sudah hidup dalam itu. Sehingga saat saya tuntut dia untuk hidup dalam hal itu, dia pun tidak ragu. Karena ketika dia melihat saya pun, saya seperti itu. Sehingga dia melakukan pun, dia tidak ragu. Karena dia sudah melihatnya dalam hidup saya. Haleluya. Tapi kalau saya tidak belum menyelesaikan keseruan pertobatan, maka saya seperti calon yang berdiri di kilo 3. Kupangko. Saudara naik sampai Kupang, saya tetap di atap Tuhan. Saya tidak mau tiap hari Minggu saya serukan Yesus, surga, lalu saudara ke surga, saya tetap di dunia. Haleluya. Jadi mari kita sama-sama bahwa Yesus telah menguduskan hidup kita. Suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Mari kita selalu berbuat baik kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Walaupun kadang kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan, walaupun kadang kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, tetaplah berbuat baik. Haleluya. Ada satu ilustrasi, seorang nyong, dia seekor ular terbakar, lalu dia menolong ular ini. Saat dia menolong ular ini sehingga dia gigit dia. Dia lagi dilepas. Setelah itu dia tetap lagi masih menolong. Tetap menolong ular ini. Lalu orang ini berkata, kenapa ular ini sudah menggigit kau? Kenapa kau harus tetap menolong? Lalu dia berkata, sifat ular adalah menggigit. Dan dia tidak mungkin merubah sifatnya untuk tidak menggigit. Dan sikap saya pun adalah tetap berbuat baik. Tidak mungkin dia menggigit saya, lalu saya tidak tolong dia. Karena sifat saya adalah harus berbuat baik. Walaupun dia sudah gigit saya harus tetap tolong dia. Saudara memang sangat mendalam. Kita tetap tolong ular ini. Memang rasanya sakit ketika kita disakiti baru kita mau tolong. Tapi itulah, kalau tabiat seorang dengan Tuhan, walaupun dia sudah disakiti, karena pada dasarnya sikap kita adalah kasih. Karena Yesus yang kita sembah adalah kasih. Karena dia mati bagi kita bukan karena kita berbuat baik, tapi saat kita sakiti dia mengorbankan dirinya bagi kita. Maka dia menunjukkan kasihnya kepada kita saat kita jatuh dalam dosa. Maka sebagai orang percaya, kita harus tetap menunjukkan sikap kita hidup dalam kasih, walaupun sering kita dikhianati. Haleluya. Walaupun sering kita dipermainkan, tidak apa-apa.
karena yang membalas bukan dia, tapi Tuhan yang akan membalaskannya. Amin. Jadi mana? Hari ini saya mengatakan, sikap baikmu jangan berubah dalam keadaan apapun. Haleluya. Contohnya begini, kalau saya pakai jas, kelihatan penampilan saya pasti agak berubah sedikit. Saya pakai pakaian yang agak keren, penampilan saya agak berubah sedikit. Jadi, tapi sifat dasar saya itu harus tetap. Jangan kita berubah. Kita manusia, kalau kita pakai apa-apa pasti saja ada yang berubah. Tetapi sifat dasarnya itu pasti akan tetap. Itu hanya sebentar. Kira-kira itu cuma sebentar. Jadi janganlah kita berubah-ubah. Tapi sifat kasih kita itu harus tetap ada pada kita. Haleluya. Iya, kita belajar dan bisa saya katakan. Seorang bapak, walaupun ular itu sudah menggigitnya, dia tetap berusaha untuk menyelamatkannya dari perapian supaya jangan dia terbakar. Karena memang sifatnya adalah sifat ular adalah tidak diketahui. Walaupun sampai saat ini ada orang yang melihara ular dan dia bisa bermain dengan ular, tidur dengan ular, tapi suatu saat ada juga yang digigit oleh ular itu. Tapi dia tetap masih memelihara ular. Karena memang tabiat ular adalah tabiat ada Tuhan adalah kasih. Apapun itu sakit yang kita alami, mari tetaplah lakukan kasih. Amin. Lakukanlah kebaikan. Jangan sadar, dia tidak tolong dia asuh. Dia rasakan dulu kira-kira sakit itu seperti apa. Haleluya. Tapi mari jangan kita belajar untuk membalas kejahatan, tapi kita tetap melakukan kebaikan. Kita belajar bahwa sifat anak Tuhan seperti Yesus, dia tetap hidup dalam. Walaupun sering kita jatuh bangun dalam kejahatan, sering kita jatuh bangun dalam dosa, dia tetap berbuat baik sama kita. Amin. Kalau dia tidak tetap baik bagi saudara dan saya, mungkin hari ini pun kita tidak jumpa di tempat ini. Mungkin hari ini pun kita tidak bisa duduk di tempat ini. Tetapi karena walaupun kita melakukan sesuatu yang melukai dia tetap sabar terhadap saudara dan saya. Sehingga sampai hari ini kita masih ada. Jadi saya mau katakan, kita tidak akan sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, tanpa kita mengerti kemurahan Allah. Kalau saudara tidak mengerti kemurahan Allah dengan sungguh-sungguh, saudara tidak akan mempersembahkan hidup saudara dengan sungguh-sungguh juga kepada Tuhan. Dan saudara akan masih tetap main dengan dunia. Saudara akan masih tetap main dengan dosa, masih main dengan hal-hal yang tidak baik. Yang masih suka bohong tetap masih mau berbohong. Yang masih berdusta tetap masih mau berdusta. Masih mau lakukan hal-hal duniawi, masih mau tetap. Kenapa? Dia tidak mengerti tentang kemurahan Tuhan. Tapi kalau dia mengerti benar kemurahan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan ragu juga untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Haleluya. Pastikan pagi ini saudara benar-benar mengerti kemurahan Allah dengan benar dalam hidup saudara. Amin. Mengerti dengan benar kemurahan Allah, sehingga saudara tidak ragu untuk mempersembahkan hidup saudara. Adalah mudah. Kalau ada masalah jangan kau lari ke mabuk, jangan lari ke pesta pora duniawi. Curhat hal yang tidak baik, lari saja di kaki Tuhan. Haleluya. Jika saudara lari ke kaki Tuhan, situlah saudara akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi hanya orang yang mengerti kemurahan Tuhan yang bisa dapat mempersembahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Sama juga seperti kalau orang menikah, dia harus tahu persis ceweknya, dia harus tahu persis pria yang dia menikahi, baru dia bisa ambil keputusan untuk nikah. Dia tidak mungkin hari ini ketemu langsung berkata, ayo kita nikah. Boleh kita nikah? Tidak mungkin sekarang. Prosesnya panjang, saling mempelajari. Salah sedikit bila putus lagi. Sebentar lagi, ayo sambung lagi. Putus, ayo sambung lagi. Dan akhirnya bisa menuju kepada yang namanya pelaminan. Begitu pun kita ikut Tuhan. Hari ini baik kita puji Tuhan. Tapi besok ada kecil. Ini saya tidak mau ini saya tidak mau begini, jangan paksa saya menyembah. Ya sudah. Nanti apa saya enak pasti saya menyembah. Jangan ngomong banyak. Saya sudah tahu kok. Ya. Ini mana? Kita belajar. Karena dunia semakin maju, saya melihat kasih semakin tinggi. Dunia semakin maju, kejahatan pun selalu di mana-mana.
Kejahatan sekarang ini bukan kita harus lakukan kejahatan, tetapi semua zaman canggih, kita pegang HP saja kita sudah bisa jatuh dalam kejahatan. Haleluya. Benar dari apa yang kita tonton. Kalau kita tonton yang tidak baik, hal yang jahat, kita sudah jatuh. Jadi zaman semakin canggih, kejahatan sering terjadi di mana-mana. Mari kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita di sini mengerti benar tentang kemurahan Tuhan, sehingga kita tidak segan-segan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua di sini saya katakan berubah menjadi tidak sama dengan dunia. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, pastikan harus ada perubahan terjadi. Walaupun kita masih ada di dunia, tapi kita tidak boleh sama dengan dunia. Amin. Kita harus berubah. Coba kita baca ayat 2, Roma pasal 12 ayat 2. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hanya orang yang mengalami perubahan yang bisa tahu dan bedakan mana yang Allah mau dan mana yang Tuhan tidak mau. Hanya orang yang mengalami perubahan. Tapi orang yang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, dia akan berkata, yang penting saya percaya Yesus. Mabuk tidak apa-apa, curi tidak apa-apa, selingkuh tidak apa-apa, berbohong tidak apa-apa, lakukan kejahatan tidak apa-apa, yang penting saya percaya Yesus. Dan kalau ada pengajaran seperti ini, saya mengatakan itulah ajaran sesat. Haleluya. Itulah ajaran sesat. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, harus terjadi sebuah perubahan dalam hidupnya. Harus terjadi perubahan. Orang sekolah saja masih terjadi perubahan. Yang dulunya huruf A saja dia tidak tahu, dia bisa tahu baca huruf A, abjad. Dia bisa tahu tulis. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia sekolah. Demikian juga kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita harus bisa tahu dan bedakan mana yang dapat mempermuliakan Tuhan dan mana yang tidak. Haleluya. Sehingga saat kita menyembahlah sungguh-sungguh. Jangan asal menyembah itu orang lain menyembah, saudara diam saja. Jangan saudara. Buka suara saudara. Menyembahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Apapun masalah yang curahkan isi hatimu. Sama seperti yang kau curahkan isi hatimu kepada temanmu ketika engkau disakiti karena diputusi pacarnya. Haleluya. Ya kan? Saudara diputusi, saudara SMS ada waktu kosongnya. Mintakan dulu ini begini lah. Curhat dari asal pesehat. Mari ketika kita ada kaki Tuhan pun kita bercurhat sama Tuhan. Haleluya. Bahwa orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan adalah orang yang mau berubah. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu adalah orang yang punya kemauan untuk berubah. Tapi orang yang asal beribadah itu dia tidak punya kemauan untuk tidak mau berubah. Itu saja. Jadi kita akan melihat orang dari sikapnya. Kalau dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, berarti itu adalah orang punya potensi besar untuk berubah. Tetapi kalau dia main-main, bahkan saat memuji Tuhan pun dia main-main, berdoa pun dia main-main, itu potensi sangat besar bahwa dia tidak punya kemauan untuk tidak mau berubah. Itu saja. Orang tidak mau berubah, dia akan main-main. Kita mau seperti apa, dia akan santai. Dia tidak akan peduli. Kenapa? Pada dasarnya dia tidak mau berubah. Tapi orang mau berubah saat dia dalam hadirat Tuhan, dia akan ingin untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Maka dia akan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan sampai dia mendapatkan sesuatu yang baru saat dia dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara mendapatkan sesuatu yang baru, itu tergantung hati saudara, tergantung diri saudara. Amin. Sama juga seperti dalam hal pekerjaan. Saudara melakukan sesuatu, itu tergantung dari reaksi saudara, tindakan saudara. Haleluya. Kalau tidak bertindak, ya tetap berputar saja seperti itu. Tapi kalau ada tindakan, pasti ada perubahan. Amin. Ada tindakan, pasti ada
Dan kita tidak bisa saling tuduh-menuduh. Karena si anu lah, karena si B lah, karena si C lah, karena si inilah makanya saya seperti ini. Bukan itu. Sikap hati kita menentukan. Kalau sikap hati kita baik, mau si A sampai si C, mau seperti apapun, kita tidak akan berubah. Karena apa? Memang kita sungguh-sungguh mengerti tentang kemurahan Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak beres, hati kita tidak nyaman, jangan kasih A sampai si C, baru si A saja, kita sudah dia nyaman lagi dan kita langsung mulai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Pada dasarnya hatinya tidak beres. Hatinya itu tidak baik. Saya mau katakan kepada kita, dunia semakin jahat. Marilah kita semakin sungguh-sungguh. Ya. Marilah kita sungguh-sungguh. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Amin. Bagaimana? Jadi orang yang mau berubah itu dilihat dari kesungguhannya. Bahwa orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan adalah orang yang mau berubah. Artinya yang menjadi berbeda dengan dunia. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang berbeda. Orang lain lakukan sesuatu. Jadi contohnya begini, orang yang sungguh-sungguh berubah, dia akan berbeda dalam pergaulan. Temannya merokok, dia tidak akan terpengaruh untuk ikut merokok. Temannya minum mabuk, dia tidak akan terpengaruh untuk ikut mabuk. Temannya main judi, dia tidak akan terpengaruh untuk ikut main judi. Tapi dia akan menunjukkan sikap yang berbeda, dan dia tidak akan terpengaruh. Itulah orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi orang tidak sungguh-sungguh, ketika baru cobaan datang, dia tarik ambil satu dulu, hujan terus begini tinggi. Nah, lu angkat lu rendah dasar. Ayo kalau ini, lu kayak mau terangkat ke surga biasa, merokok sesuatu boleh. Lu tahu ini bersahabat, dan lu tidak rokok, lu sudah ada sahabat-sahabat. Bilang, saya tidak merokok, mampir satu kota kampus, saya tahu semua. Dan semua kenal saya kok. Apakah persahabatan harus saya merokok? Haleluya. Bertobatlah. Yang masih main judi bertobatlah. Haleluya. Masih main dunia bertobat saudara. Waktu kita sudah singkat. Amin. Waktu kita sangat singkat. Bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan main lagi dengan anak muda. Fokus dulu masa depan, baru cari jodoh. Haleluya. Jangan berlomba ada masa depan pekerjaan yang tepat, mulai dia cari jodoh. Ada jodoh baru dia, ada anak baru dia mau cari kerjaan. Gawat saudara. Kalau bahasa kasar saya, bahaya. Saya katakan bila apa? Jangan sudah ada istri anak baru cari kerjaan. Tapi cari kerjaan sebelum berkeluarga. Coba saudara mau BAB baru saudara gali ini apa lubang BAB itu mau BAB. Bisa tidak? Paling tidak sebelum saudara BAB sudah persiapkan lubang BAB. Amin. Sehingga saudara mau BAB tinggal lari masuk. Ini saya mau keluar. Libis di mana? Saya mau gali lubang, saya mau BAB. Orang bodoh pun tahu loh saudara. Soalnya kita hidup di kampung ini kita lari di hutan satu sampai jam hutan satu. Dulu saya masih kecil begitu. Nah di atas pohon babi tumbuh di bawah. Yang di kampung yang kata paling kuat sudah. Kalau tidak dia duduk, anjing duduk di samping, anjing langsung bagi di samping kiri kan. Apa yang ambil? Haleluya. Yang kita alami, semua yang saya alami, saya tidak mau karang-karang. Tapi puji Tuhan karena dunia semakin maju, kemajuan semakin ada, kampung-kampung juga sekarang puji Tuhan lah. Kamu mandi pun seperti di kota. Haleluya. Dulu belum ada kepintaran banyak. Lu lari di hutan supaya naik di atas pohon. Kalau gali lomba orang tua lu bilang apa? Nanti babi lapar. Lu naik di atas babi bilang babi gitu. Makan di perut saja susah. Jadi kita keluar kan baru babi tak ada.
Haleluya. Inilah kenyataan, tetapi memang perubahan harus terjadi. Amin. Dan saya bersyukur perubahan semakin terjadi. Dan di dalam Kristus pun harus demikian. Amin. Di dalam Kristus pun harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan bahwa ketika orang yang sungguh-sungguh berubah, karakternya tidak akan sama dengan karakter dunia. Sehingga orang begitu dengan mudah melihat bahwa ternyata dia ini karakternya tidak seperti yang terjadi. Jadi saya mau katakan kepada saudara, untuk orang mau datang kepada Kristus, dia tidak melihat Tuhan, tapi dia melihat karakter kita. Haleluya. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh, karakternya akan berubah. Dan ketika karakternya berubah, orang yang ada di sekelilingnya pun akan melihat karakternya. Dan ketika orang lain di sekeliling melihat karakternya baik dan berubah dengan baik, maka sekelilingnya pun dia akan pengaruhi untuk berubah di dalam Kristus. Amin. Iya. Berubah. Jadi mari orang yang sungguh-sungguh akan mengalami perubahan karakter terjadi dalam dirinya. Sehingga orang bisa dengan mudah membedakan. Sehingga walaupun kita duduk dengan orang-orang dunia, orang sudah tahu dia ini pendeta ini. Kenapa? Duduk besar, kalau tiba-tiba orang mau suruh kita tinggal suara, langsung ngilain kan? Jangan, ini pendeta. Padahal saudara cuma jemaat, tapi saudara langsung diperkatakan lebih bagus daripada pendeta, tapi dianggap seperti. Nah itu. Apalagi pendeta yang duduk jadi bandar, langsung gimana? Oh itu pendeta, kalau kita duduk dia tokin apa? Nyanyi paduan suara habis, dia panggil kita ke Constant Story. Pokoknya sampai berfoto-foto baru kita pulang. Ini bahaya loh saudara. Mari kita berubah. Haleluya. Bahwa kata serupa adalah gagasan yang sama dengan berubahlah. Kata serupa adalah kata gagasan supaya yang dikatakan berubah. Jadi serupa, jangan serupa di sini. Artinya, yang kata lain berkata bahwa berubahlah kalau engkau percaya kepada Kristus. Haleluya. Berubahlah kalau engkau orang yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dari perkataan berubah, perkataan yang memberkati. Haleluya. Yang dulunya kaget langsung mati, sekarang kaget langsung haleluya. Nah, itu baru baik. Tapi kalau kagetnya langsung bilang, nah, pokoknya sudah. Saudara yang mati sudah. Orang yang sudah benar-benar berubah, kagetnya pun pasti berubah. Dulunya kagetnya, pokoknya Ishak disoe pun dia langsung, hai Ishak. Nah, kan begitu. Dan antuk pun Ishak. Ya kan? Batuk pun Esther. Tapi saat dia berubah, saat antuk pun dia hanya berkata, haleluya. Dia saatnya, puji Tuhan. Terjadi sebuah perubahan. Jadi mari, kata serupa di sini adalah gagasan bahwa kita ikut Tuhan harus berubah. Jadi jangan selalu berkata, saya heran kalau orang ikut Tuhan tapi dia selalu berkata begini, memang hidup saya seperti ini. Iyalah, kenal kemurahan Tuhan tidak? Tahu tentang pribadi Tuhan tidak? Kok sampai percaya Tuhan, melayani Tuhan tetapi selalu berkata, memang hidup saya seperti ini? Memang betul, tapi di dalam Tuhan ada perubahan. Haleluya. Dalam Tuhan ada perubahan. Jadi mari kita harus belajar untuk berubah. Jadi mari kita ubah karakter kita, kualitas hidup kita agar kita berbeda dengan dunia. Amin. Mari kita ubah karakter kita, kualitas hidup kita. Mari kita ubah sehingga kita berbeda dengan dunia. Orang lain kasar, janganlah kita kasar. Belajarlah dari orang Jawa. Injak kakinya dia hanya berkata, mas, kaki saya masih terpakai mas, jangan diinjak ya mas. Coba orang timur yang injak kaki lu sendiri, mata lo di mana? Lu kan? Lu pikir ini kaki ini palu ke apa kalau injak sih kakinya saya? Orang Jawa tidak, mas kaki saya masih terpakai ya mas. Jadi mari kita coba kita baca. Yang aku bisa baca depan ini ayat terakhir. Yang kedua. Kita sama-sama baca di depan. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahu. Ya. Bermusuhan.
Jadi barang siapa yang tak menjadi sahabat ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Sudah jelas kan? Orang yang mau bersahabat dia akan menjadi musuh Allah. Makanya orang yang mau tetap hidup dalam dunia, dia akan bermusuhan dengan orang yang hidup dalam kebenaran. Itu memang sudah pasti kebenaran. Orang yang masih main-main dengan duniawi, dia lihat ada Tuhan yang sungguh-sungguh dalam kebenaran, dia akan sangat benci. Dia tidak akan suka. Itu firman Tuhan katakan. Orang yang bersahabat dengan dia akan menjadikan dirinya musuh. Jadi bukan Tuhan saja yang bermusuhan dengan orang hidup dalam dunia, tapi orang hidup dalam dunia yang lihat ada Tuhan saja dia tidak suka. Betul tidak? Sudahlah. Pasti mengalami penolakan. Tapi kalau kita turut tunjukkan yang baik, lama-kelamaan pun kita bawa datang kepada Kristus. Haleluya. Jadi mari kita rubah karakter kita, kualitas hidup kita. Mari kita rubah perkataan kita. Mari kita rubah. Ingin membalas dendam itu jangan ada pada kita. Haleluya. Seperti tadi ilustrasi yang saya katakan kepada kita. Bahwa Tuhan menetapkan sifat asli kita adalah hidup dalam kasih. Amin. Adalah kebaikan yang harus kita lakukan, bukan kejahatan, tidak, tapi kebaikan. Dan itu yang harus kita lakukan dalam diri kita. Oke, ayat yang terakhir 2 Korintus 5:15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri. Saudara, Tuhan sudah mati bagi saudara, dan hidup kita bukan untuk kita, tapi hidup kita juga untuk Tuhan. Haleluya. Makanya kita harus sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Oh, hidup kita bukan untuk diri kita, hidup kita bukan hanya untuk keluarga, tapi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jelas. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Telah dibangkitkan untuk mereka. Mereka itu siapa? Untuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Dibangkitkan bagi saudara dan saya, supaya kita hidup untuk Kristus. Jadi kalau hari-hari ini kau masih mementingkan dirimu, sehingga sampai ibadah pun engkau sudah tidak ingat lagi, engkau tidak suka lagi beribadah, bertobatlah. Kalau engkau benar-benar orang yang percaya kepada Yesus, bertobatlah. Jangan lagi main-main, tapi marilah kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Jadi mari, apalah artinya kalau kita memberikan persembahan besar, banyak, tapi kalau kita masih main-main dengan dunia, apalah arti semuanya itu? Amin. Apalah arti semua yang saudara berikan kalau saudara masih mau main-main dengan dunia? Atau saudara berkata begini, kan tidak apa-apa Pak Pendeta. Kenapa? Saya kan isi ini main bola guli. Tapi kan kalau saya dapat 5 juta, saya kasih semua Pak Pendeta untuk kita beli tanah, kita bangun gereja. Oh, minta maaf. Bukan beli tanah gereja harus pakai main judi, baru uang judi yang kau untuk itu. Kalau kita pakai main tanah gereja, Tuhan tidak sanggup. Haleluya. Saya mau isi KP, pokoknya kalau kena Pak Pendeta, saya kasih semua yang pertama itu, saya kasih semua sebagai buat sulung supaya ke depan lebih baik. Ini bahaya. Main judi baru dapat untung pertama, kasihkan kepada Tuhan sebagai buat sulung supaya ke depan dapat lebih banyak lagi. Walat namanya. Kalau saudara kerja, baru saudara berkata gaji pertama saudara berikan kepada Tuhan sebagai buat sulung, itu masih wajar dong. Kalau curi atau saudara curi, kalau saudara berkata ini curi hasil pertama saya persembahkan sebagai buat sulung, ya loh saudara. Mari kita bangkitkan iman kita kepada Kristus. Tetap semangatlah bagi Tuhan. Pagi ini hanya sebagai kata motivasi bagi kita. Biar kasih kita jangan dingin kepada Tuhan. Jangan main-main mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, tapi biarlah persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan satu hal yang saya mau katakan lebih lagi, satu hal yang saya mau katakan, jangan main-main
Kau masih ada dunia, tapi jangan main-mainlah di dunia ini. Tapi sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Kita berusaha lagi dalam kebenaran. Pastikan yang terbaik yang kau lakukan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara. Firman Tuhan saya sudah selesai.